Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan Google Formulir yang ada di akun Google kamu. Jadi bagi teman-teman guru, silahkan lihat video ini dan supaya makin semangat, silahkan subscribe bagi yang belum. Oke, kita lanjut. Jadi sebelumnya teman-teman silahkan buka Google-nya. Boleh Google Belajar atau Google biasa. Lalu pilih di sebelah kanan, kita buka Google Drive ya. Nah, ada di sebelah kanan ini, hanya kita pilih ini. Yang ada 9 titik ini, kita pilih, kita buka. Nah, setelah itu kita pilih drive-nya aja langsung. Nah, jadi kita bakal di penyimpanan Google-nya. Setelah kita buka drive-nya, kita pilih yang ada di sini, drive saya. Kita pilih di sini paling bawah ada Google Formulir. Nah, di sini kebetulan saya membuatnya menggunakan laptop ya, jadi lebih mudah ya. Setelah itu langsung kita aja pilih quiz ya. Untuk quiz. Nah, jadi situ ada di formulir ada quiz. Jadi kita buat nanti langsung quiz. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Setelah tampilan seperti ini, kita langsung ubah aja. Di sini ada 3 pilihan nanti di atas, ada pertanyaan, jadwal, sama setelan. Karena kita udah bentuknya quiz, kita nggak perlu lagi merubah menjadi setelan quiz. Nah, di sini kita ubah aja formulir tanpa judul tadi, itu kita buat judulnya apa. Jadi kita buat dulu soalnya, judulnya apa, tentang soal apa. Jadi kita buat contoh ini agama Islam, untuk soal agama Islam. Nah, ini bagian pertama ya, bagian judul pertama. Judul besarnya apa kita buat ya? Atau kita buat soal PTS saja ya. Soal PTS agama Islam. Setelah kita buat judulnya, kita tulis deskripsinya. Kita kasih penjelasan. Soalnya ini tentang apa? Contoh kita buat aja nama sekolah, hari, atau kita kasih deskripsi, kerjakanlah soal ini dengan baik. Hanya sebuah contoh, jadi teman-teman silahkan buat deskripsinya masing-masing ya. Atau dibuat nanti tambahin kelas untuk kelas berapa. Nah, setelah itu, nah ini yang paling penting. Di sini ada tambah pertanyaan atau tambah bagian ya. Nah, jadi karena ini masih bagian pertama, kalau saya pengen nanti tambah bagian, dan di situ kita bisa masukkan juga nanti video YouTube, tergantung pilihan yang di sebelah kanan. Nanti teman-teman buka aja. Jadi ini saya tambah bagian supaya masuk ke bagian kedua. Jadi bagian kedua sini saya buat biodata. Kalau bagian pertama tadi tentang judul, maka bagian kedua biodata. Setelah itu pertanyaannya saya tambah di bawah biodata. Pertama adalah nama. Ya, jadi kita klik aja di situ langsung nama. Kita ubah. Setelah itu, nah, di sebelah bagian kanan ini ada pilihan. Di sini jawaban singkat. Kalau kita pilih banyak pilihannya, ada pilihan berganda, jawaban singkat. Nah, teman-teman bisa pilih. Jadi karena bentuknya pertanyaan singkat, nama, jadi saya pilih jawaban singkat. Jangan lupa di bawah ini kita buat centang ya. Wajib diisi karena ini nama. Karena nama, kunci jawabannya nggak usah kita buat. Kita lanjut ya. Kita tambah pertanyaan yang atas. Oke, kita pijit yang lambang tambah ya, karena kita bakal nambah pertanyaannya. Ingat ya, kalau di bawah ini tambah bagian, kita harus bedakan mana tambah pertanyaan dan mana tambah bagian. Karena sampai tambah pertanyaan, saya buat tambah pertanyaan di bagian biodata. Kalau tadi pertanyaan pertama adalah nama, pertanyaan yang kedua di bagian biodata saya buat adalah kelas. Kita buat kelas, opsinya kita pilih untuk kelas 7 aja ya. Jadi rombelnya saya buat di sini kelas 71. Satu lagi kita buat aja kelas 72. Dan satu lagi kita buat di kelas 73. Nah, jadi teman-teman tinggal menyesuaikan. Setelah itu kita pilih ini, mau saya di sini jangan pilih yang berganda tapi drop down ya, ini yang bawah. Nah, ini. Jadi nanti siswa
bisa memilih, bukan bentuk pilihan berganda ya, langsung pilihan dia. Kita ubah juga wajib diisi. Sudah, ini bagian biodata. Ya, jadi kita tambah bagian, kalau bagian pertama tentang judul, ya, bagian pertama tentang judul, deskripsinya bisa teman-teman tulis tentang deskripsi apapun. Jangan lupa, ya, bisa ditambahin kelas atau sebagainya. Jadi ya, teman-teman harus bedakan nanti mana bagian, mana pertanyaan. Dan kita bisa lihat di sebelah kanannya ada berderet itu lambang-lambangnya. Teman-teman tinggal ngapalin aja. Kita lanjut. Coba saya tambah bagian ya. Kalau kita tambah bagian, masuk bagian ke berikutnya, bagian ketiga. Jadi sini mau saya buat bagian ketiga adalah soal pilihan berganda. Jadi terpisah dia, tidak satu bagian semua. Kalau misalnya salah, misalnya bagian ini bisa kita hapus ya. Tadi bisa kita hapus di titik 3 tadi, kita hapus. Bisa. Contoh nih, contoh kita meletakkan bagiannya salah. Jadi ini contoh saya buat tempat bagiannya salah misalnya. Nah, misalnya di atas sudah saya buat salah, saya hapus aja titik 3, sebelah kanan atas, kita hapus. Jadi gimana supaya benar? Sorot dulu sampai kita klik sekali yang bawah, baru tambah bagian, maka nanti bagiannya timbul di bawah. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi teman-teman nanti bisa praktek aja langsung. Kita masuk bagian ketiga. Kalau bagian pertama tadi tentang judul, bagian kedua saya buat tadi tentang biodata siswa, dan bagian yang ketiga ini saya buat soal pilihan bergandanya. Jadi terpisah nanti. Soal pilihan berganda, tambah deskripsinya, kita buat jawablah soal ini dengan baik. Contoh, jadi teman-teman sekalian bisa buat yang lain, nggak mesti ini saya hanya memberikan contoh. Mungkin setelah ini baru nanti kita tambah pertanyaan ya. Nah, ingat ya, ini bagian dari pertanyaan, tambah pertanyaan. Ini dia kita pertanyaan pertama. Jadi sebelumnya usahakan teman-teman, bagi yang mau membuat soal di Google Formulir, kita harus punya bank soal dulu di laptop kita. Jadi usahakan soalnya sudah ada. Nanti tinggal mengkopikan saja melalui Microsoft Word-nya. Jadi soalnya sudah ada di Microsoft Word. Jadi kebetulan ini saya sudah mempunyai bank soal. Ini tinggal saya kopikan saja. Nah, tidak perlu mengetik lagi kita. Begitu juga pilihan bergandanya. Langsung kita copy dari Word dan kita langsung masukkan ke dalam Google formulirnya tanpa harus mengetik. Kita kopikan saja. Kebetulan ini saya sudah ada bank soalnya, jadi saya tinggal mengkopikan saja ya teman-teman. Karena nanti soalnya mau saya acak dan opsi pilihan bergandanya juga mau saya acak, jadi soalnya tidak saya beri nomor dan opsi pilihannya juga tidak saya kasih tulisan A, B, C, atau D. Biasanya kan kita buat tuh kalau pilihan ganda A, B, C, atau D. Jangan lupa kita pilihan berganda kita buat. Setelah itu kita buat di bawah ini wajib diisi. Jadi siswa tersebut tidak bisa terlewat. Di sini kita acak. Kita titik 3 tadi, sebelah kanan kita acak opsi. Jadi nanti anak-anak opsinya berpindah, berbeda. Jadi setiap anak opsinya nanti acak dia. Di sini mau kita kasih kunci jawaban dan kita kasih poin berapa nilai poinnya. Kita buat aja di sini 5 poin. Ya, jangan lupa tadi di bawah ada bacaan kunci jawaban. Kita klik, maka dia muncul poin. Kita buat 5 poin. Setelah itu untuk poin terserah teman-teman ya, mau berapa poinnya setiap soal. Setelah itu kita pilih jawaban yang benar, kita checklist. Kita pilih. Setelah itu selesai deh. Itu pembuatan soal. Gampang kan teman-teman?
Jangan lupa tadi ya, periksa kalau mau diacak opsi, silahkan diacak. Ini masih satu soal. Jadi teman-teman silahkan nanti buat soalnya masing-masing. Saran saya gunakan bank soal teman-teman. Nah jadi ini kita cepat saja ya. Nah, ini jadi saya copy semua. Jangan lupa juga teman-teman subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya. Mungkin video ini bisa bantu teman-teman nantinya bagi yang kesusahan membuat soal dengan menggunakan Google Formulir. Apalagi di zaman sekarang semua serba online. Jadi anak-anak tidak perlu menggunakan kertas lagi, langsung menggunakan Google Formulir atau menjawab dengan HP. Oke, ini soal terakhir. Jadi saya cuma membuat 4 soal aja. Ini contoh. Setelah selesai kita setel, kita buat semua, kita perhatikan lagi, kita isi tadi poinnya. Ini dia paling atas ada setelan ini. Kita buat, coba. Ini ada pertanyaan, jawaban, dan setelan di paling atas. Pilihan untuk mengatur. Kita buat setelan ini, kita klik. Nah, di sini nanti kita ubah. Ya, apanya yang diubah kita buat dulu, kita lihat. Mungkin ada beberapa teman yang pengen dirubah. Mungkin pertanyaan tak terjawab, kita nggak mau ngasih sama siswa, nggak mau kita kasih tahu sama siswa, atau nilainya nggak usah kita kasih tahu sama siswa, maka kita jangan menceklis atau ini tombol-tombol ini jangan kita aktifkan kalau kita tidak mau memberitahu. Ini kebetulan saya kasih tahu semua jawaban yang benar, yang tidak terjawab sama nilai. Gak apa-apa, ini contoh ya. Ini contoh. Ini poin bisa kita atur dari sini. Jadi kalau ini kita atur dari poin sini, soal yang tidak mempunyai poin semua nanti punya poin. Tapi tadi karena saya sudah atur manual, di sini tidak perlu saya atur lagi. Ini ada jawaban juga persentase. Nah, di persentase di sini sih kita atur untuk acak soal ya. Acak urutan pertanyaan. Ini saya pijit tombolnya, kita aktifkan supaya nanti soalnya teracak ya. Jadi soal yang di bawah bisa jadi ke atas atau kita acak. Jadi setiap siswa berbeda nanti urutan soalnya. Kita lihat di setelan ini teman-teman bisa mensetel tadi. Untuk yang lain menurut saya diabaikan saja ya, diabaikan saja. Ada juga yang penting di sini nanti di bagian jawaban. Ini bisa teman-teman lihat di bagian jawaban. Di sini ada opsi pilihan untuk mengedit respon, juga membatasi ke satu jawaban. Nah, ini untuk mengedit respon yang udah dikirim, dan di bawahnya untuk membatasi ke satu jawaban. Jadi kalau ini kita klik, siswa tidak bisa mengganti jawaban dan tidak bisa mengulangi jawaban yang sama atau mengirim jawaban atau menjawab soal lagi. Cukup sekali menjawab soal saja kalau kita klik tadi ya. Tapi kalau tidak ya tidak bisa. Tapi tadi saya klik semua. Oke, kita kirim saja atau kita simpan. Sekarang kita cara mengirim ke siswa ya. Jadi di sini kita buka tadi di atas sudut kanan atas itu ada kirim. Kita salin saja linknya, kita perpendek. Ya, kita salin. Nah, ini bisa nanti teman-teman bisa kirim ke WA ke siswa, ke WA anak, ke WA siswa. Nah, link ini yang kita kirim. Jadi anak-anak nanti membuka dan hasilnya kita buka di sini aja ya. Nanti anak membuka di HP mereka atau di laptopnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi siswa nanti melihatnya seperti ini. Ini kita berikutnya judulnya bagian pertama soal pentas agama Islam. Bagian kedua biodata. Jadi siswa kita suruh untuk mengisi namanya. Wajib diisi karena tadi kita buat wajib diisi. Setelah kita isi nama, maka bentuk pilihan drop down yang tadi kita buat seperti ini dia pilihannya. Kita pilih 71. Contoh ya di teman-teman. Nah, di sini kita buat ini bentuk soalnya seperti ini. Jadi tidak ada pilihan opsinya kita acak tadi ya.
juga urutan soal juga kita acak. Oke, kita kirim. Nah, kita lihat skor. Jadi tadi kita buat style buat seperti ini, jadi anak bisa skor. Oke, seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.